Saudara, bagaimana hasil simulasi KPU atas masa kampanye 75 hari atau 2,5 bulan yang ditetapkan? Apakah mampu menjamin pengadaan dan distribusi logistik pemilu tepat waktu? Bagaimana kecukupan waktu bagi masyarakat untuk memahami gagasan utama para peserta pemilu? Itu hal yang kedua. Kita akan bahas selengkapnya bersama Betty Epsilon Idrus, Komisioner KPU. Selamat malam, Mbak Betty, sehat selalu. Selamat malam. Iya, audionya agak terganggu. Iya, Saya kedengaran? Iya, sudah terdengar sekarang Mbak Betty. Mungkin agak sedikit didekatkan lagi mikrofonnya. Saya ingin tanya Mbak Betty, ini kalau dibandingkan dengan 2019, 6 bulan, hampir 7 bulan lah, 6 bulan 3 minggu. Kemudian sekarang hanya 2,5 bulan. Pertimbangannya apa? Pertama perlu saya luruskan terlebih dahulu ya, Mas Aiman, Ya. bahwa jenis rapat adalah bentuknya rapat konsinyering. Jadi kita masih brainstorming, menjelaskan dari pihak KPU, Bawaslu, DKPP, pemerintah dan DPR soal beberapa isu yang akan kita bahas saat itu. Salah satunya adalah soal kampanye. Jadi memang karena ini masih brainstorming, ada masukan dari beberapa fraksi dan rekan-rekan di DPR RI dalam hal ini Komisi 2 menginginkan agar masa kampanye itu 75 hari. Jadi dari desain awal KPU sebelum kami begitu ya itu 120 hari, lalu ada usulan pemerintah 90 hari dan berkembang juga di forum kemarin 75 hari. Jadi ini sifat rapatnya masih brainstorming, Mas Aiman, dan nanti akan diambil keputusan dalam hal ini dalam bentuk rapat konsultasi dalam rapat dengar pendapat di DPR RI Komisi 2 dalam waktu dekat. Dan KPU dalam hal ini ketika rapat konsinyering terakhir adalah diminta untuk mensimulasikan. Kalau kemudian keputusannya 120, 90, 75 itu bisa dibuat aspek kemudahan dan kekurangannya kalau kemudian rapat kampanye, maksud saya masa kampanye dilakukan dalam waktu bagaimana yang sudah saya sebutkan tadi sequelnya. Jadi ini belum diputuskan apakah 75, 90 atau 120, 2,5 bulan, 3 bulan atau 4 bulan, belum diputuskan sama sekali nih ya Mbak Betty? Belum, karena nanti dalam rapat berikutnya kita akan melakukan kita mensimulasikan versi KPU dulu ya Mas Aiman. Nanti akan kita sampaikan dalam rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI. Kalau tentu sudah ada rapat-rapat pendahuluan. Kalau usulan dari KPU yang lebih mendekati yang mana? 2,5 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan kampanye? Kalau saya membaca, menganalisa, jadi KPU tuh pada awalnya kan 203 hari. Sebagaimana 2019 yang lalu. Betul. Kemudian ketika rapat bergulir, ada wacana 120 hari. Sudah disampaikan, lalu ada permintaan 90 hari, dan terakhir juga ada permintaan 75 hari. Jadi beberapa varian itu tentu dihitung oleh KPU dari sisi teknisnya, karena kan KPU penyelenggara teknis dalam hal ini. Karena kampanye akan sangat berdekatan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, Mas Aiman. Antara lain adalah ketersediaan logistik. Betul. Jadi tentu kami harus mensimulasikan kira-kira kekurangannya. Kalau kemudian kita lakukan 90 hari, kekurangan dan kelebihannya apa? 75 hari nanti kemudian kekurangan dan kelebihannya apa? Ini yang kemudian masih dalam proses, Mas, karena kita baru selesai kemarin untuk kita simulasikan. Dan kemudian tentu ada prasyarat-prasyarat yang diinginkan oleh KPU. Kalau 90, kalau 75 bagaimana? KPU awalnya 203 hari, karena ini kaitan dengan pendistribusian logistik. Entah itu kotak suara, lalu kemudian bilik, dan lain sebagainya. Karena kita nggak bicara soal di Pulau Jawa saja yang mungkin relatif mudah, tapi ada juga di Papua, di Kalimantan, pedalaman, dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi pertanyaan. Kalau 75 hari, ini ada dua hal sebenarnya. Permasalahan kampanye yang pertama adalah sosialisasi calon ke pemilih. Yang kedua kemudian soal distribusi logistik. Saya tanya soal distribusi logistik dulu. Untuk distribusi logistik, cukupkah 75 hari dilakukan kampanye sekaligus distribusi logistik kepada seluruh tempat-tempat pemungutan suara? Jadi pasca rapat kemarin kita sudah langsung disimulasikan oleh Pak Sekjen
soal kalau misalnya 90 hari atau 75 hari, dalam hal ini hulu sampai hilirnya, logistik ya Mas Aiman. Jadi dari masa perencanaan lalu kita kemudian harus lelang tidak lelang misalnya demikian ya, lalu kita produksi, di packing, disortir, kemudian distribusi sampai dengan tingkat TPS. Mas Aiman, ini masih dalam bentuk simulasi, jadi kita ada prasyarat-prasyarat yang harus dihitung dalam hal ini. Karena ada kebutuhan waktu untuk penanganan sengketa kalau ada soal di persoalan pencalonan begitu ya Mas. Karena kan ketika DCT ditetapkan 3 hari kemudian kita dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 disebut dengan masa kampanye. Masa kampanye berakhir 1 bulan sebelum hari H pemungutan. 3 hari sebelum hari H pemungutan. Betul, ada masa tenang di situ ya. Suara. Hari Betul. tenang. Ya. Jadi disimulasikan sih asumsi 75 hari, ada beberapa prasyarat. Ini simulasi ya Mas, kita akan silakan. Jadi ada beberapa prasyarat dalam hal ini, kalau ada sengketa berapa hari harus diselesaikan, demikian Mas. Kalau ada produksi, maka produksi mewajibkan, karena ini dari sisi teknis lelang dan kemudian harus didistribusikan, tentu kesekjenan harus menghitung detail hari per harinya, Mas Aiman. Tapi tidak kemudian melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, jadi kalau saya simpulkan Mbak Betty, untuk 75 hari bayangan KPU agak berat. Ya, karena ada prasyarat, ada prerequisite yang harus dipenuhi, Mas. Sekali lagi, ketika kita menetapkan daftar calon tetap, itu kita kan harus punya masa di mana dihitung juga nih kalau ada sengketa bagaimana. Karena ketersediaan logistik itu tergantung pada DCT yang sudah kita tetapkan. Ya, kalau untuk sosialisasi dari calon ke pemilih, apakah 75 hari itu bisa menurut anggota KPU? Tentu ini ya saya nggak tahu apakah KPU bisa menjawab atau tidak, tapi kan punya bayangan juga, pasti akan didasarkan sebagai sebuah pertimbangan juga. Iya, kampanye itu adalah salah satu kegiatan yang menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 memperkenalkan visi, misi, dan citra diri peserta pemilu. Dalam hal ini di 2019 ada 5 kotak suara yang akan dicoblos oleh pemilih. Pertama adalah presiden wakil presiden, yang kedua calon anggota DPR RI, calon anggota DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Tentu dalam siklus waktu 75 hari, kelima peserta, kelima kontestan dalam hal ini, partai politik dan perseorangan yang diatur dalam undang-undang harus sebisa mungkin memperkenalkan dirinya, visi misinya, dan citra dirinya kepada masyarakat dalam hal ini pemilih, sehingga pemilih tergerak hatinya mau datang ke balik bilik TPS untuk mencoblos suaranya. Nah, 75 hari memang membutuhkan, kalau 75 hari ataupun 90 hari, karena 2019 ada 203 hari, tapi kan punya plus dan minusnya ya Mas Aiman. Jadi tergantung kreativitas peserta dalam hal ini, karena ini adalah ranah peserta pemilu kepada pemilih dalam hal ini memperkenalkan citra dirinya sehingga mereka mau menggunakan hak. Baik, jadi ini sudah ada bayangan sekali pada kreativitas peserta itu sendiri. Jadi sisi sosialisasi mungkin bisa ada kreativitas sekarang ada media sosial, tapi dari sisi persiapan distribusi pemilu, penyebarannya, lalu kemudian ada sengketa dan lain sebagainya, itu KPU masih harus menghitung. Entah bisa, entah tidak, tapi rasanya kok agak berat. Nanti kita akan tunggu bagaimana kemudian keputusannya. Hari apa kira-kira akan diputuskan, Mbak Betty? Kita menunggu undangan dari Komisi 2 DPR RI untuk RDP, Mas. Pekan ini rencananya? Rencananya pekan ini atau pekan depan. Oke, baik. Nanti kita akan tunggu bagaimana, karena ini terkait juga dengan efisiensi anggaran tentu, dan juga apakah kemudian terkait dengan meminimalisasi polarisasi atau perpecahan yang mungkin terjadi pada saat pemilu seperti terjadi 2019 lalu, 2014 lalu, apakah juga akan berpengaruh? Tidak, nanti kita akan tentu kawal soal ini dan juga memberitahu informasi kepada masyarakat, juga memberikan feedback masyarakat, tentu kita harapkan memberikan umpan balik atas ini. Terima kasih Mbak Betty Epsilon Idrus dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Terima kasih Mbak Betty, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.